Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Nyoman Winata dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan situasi perekonomian Bali dalam badai COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada persoalan yang cukup besar pada selain pandemi yang persoalan kesehatan, kemudian keselamatan, ada juga persoalan ekonomi yang sangat terpengaruh gitu, dan kita ingin menggali lebih dalam lagi sebenarnya kondisi perekonomian Bali ini seperti apa saat ini. Dan saya sekarang ini akan mewawancarai Bapak Trisno Nugroho. Beliau adalah Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali. Nah, beliau ini tentu sangat sudah melakukan semacam pengamatan atau kajian lah tentang situasi perekonomian kita di Bali terakhir ini seperti apa. Dan kita langsung sapa. Halo Pak Tris, gimana kabarnya Pak Tris? Baik, syukur sehat. Sehat ya Pak Tris ya? Itu yang paling penting. Sehat. Oke Pak Tris. Sehat semua ya. Ya, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Bali khususnya Pak Tris tentang situasi perekonomian Bali ya, sejak outbreak gitulah katakan COVID-19 ini seperti apa gitu Pak. Silakan Pak Tris. Ya, terima kasih Pak Nyoman Winata, terima kasih Bali TV, para penonton Bali TV yang saya hormati, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menurut saya adalah masa-masa yang tidak mudah buat semua negara, tidak hanya Indonesia, tidak hanya dan juga dunia, serta juga pasti berdampak kepada daerah masing-masing termasuk Provinsi Bali ini. Jadi sama ini. Kita ketahui bahwa saya tidak bisa menceritakan Bali secara terpisah. Kita harus juga melihat bagaimana nasional maupun bagaimana dunia. Sedikit saja untuk menjadi masuk kepada ekonomi Bali. Tentunya para pemirsa dan juga kita semua sadar bahwa dunia ini dalam kerangka COVID-19 itu berdampak sangat luas. Saya tiap hari mengikuti dari informasi belahan dunia, dari negara yang besar Amerika maupun Eropa maupun juga Cina dan juga Inggris mengenai perkembangan ini ya. Secara umum IMF dan juga berbagai macam lembaga internasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan pastinya turun dengan angka yang bervariasi, tapi overall pada umumnya mereka jatuh di bawah gitu ya. Beberapa negara termasuk Indonesia yang masih positif gitu ya. Nasional sama, Pak Gubernur BI, Pak Menteri, Ibu Menteri dan juga Menteri Ekonomi sebagainya sudah memberikan gambaran mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali, ekonomi Indonesia. Dan bagaimana Bali? Bali di triwulan pertama kemarin Januari, Februari, Maret ini gradually turun, memang relatively turun sebenarnya. Januari cukup bagus, begitu outbreak di bulan Februari mulai ada penurunan dan Maret juga mulai turun, dan sekarang April dan Mei tentunya saya mengatakan wisman dan aktivitas ekonomi tentunya juga akan turun dengan adanya kebijakan pemerintah yang menutup Indonesia dari beberapa negara untuk even transit ke Indonesia. Pastinya Bali akan terkena juga ya. Ya, betul. Kami selalu komunikasi dengan pihak otoritas bandara dan angkasa pura, kedatangan pesawat maupun penumpang turun ya, pastilah gitu ya. Ya, betul. Jadi bahkan saya menyadari bahwa ini harus turun, kalau nggak malah bahaya buat Bali. Ya, betul. Buat Bali. Ya. Jadi yang datang itu orang-orang yang memang sangat dibutuhkan di Bali, misalnya kesehatan dan juga dari internasional PMI lah terakhir ini, Ya, PMI kerja migran itu Pak. migran Indonesia itu. Untuk dari Jakarta, dari tempat-tempat lain sudah mulai berkurang, mungkin sekitar 500-an sekarang ya menurut saya, dan itu ketat sekali di bandara, di rapid, dicek dan sebagainya, dan diminta untuk karantina. Menurut saya itu prosedur yang bagus ya, yang betul. baik. Demikian juga di Gili Menang dan sebagainya. Ada gitu, semakin kita cepat sakitnya dengan menutup tanda petik menseleksi Bali kedatangannya itu, baik dari bandara maupun dermaga itu semakin baik. Semakin baik. Ya. Tapi kalau kita tidak strict begitu semakin lama. Jadi seberapa lama kita sakit
semakin sedikit pendek sakitnya dan semakin ketat itu akan berdampak ekonomi tidak terlalu berat sebenarnya. Dan menurut saya sampaikan kepada rekan-rekan lain bahwa Pulau Bali sebenarnya provinsi Bali relatively lebih terkontrol sebenarnya menurut saya dibandingkan lebih gampang dikontrol satu pulau dan kedatangan dari bandara dari Gilimanuk mungkin Celukan Bawang atau Benoa maupun dari Padang Bayi. Ya kalau nggak banyak tidak banyak itu masuk ya. Betul dan Pak Koster sebagai ketua Satgas dengan Pak Sekda sudah menggunakan SOP yang cukup baik untuk itu. Itu yang membuat kami atau tim pemulihan ekonomi merasa yakin bahwa artinya COVID ini benar-benar melakukan tugas dengan sangat baik. Gitu. Itu kuncinya. Betul. Kunci dari sekarang. Tapi yang jelas memang sudah upaya dilakukan untuk pencegahan nanti penularan lebih dalam. Tapi persoalan ekonomi ini ya Pak Patris yang mungkin sejauh mana sih kita ini jatuh dalam gitu artinya dalam beberapa waktu ya. Gini Pak, tentunya sudah mengenai COVID silakan ada Pak Satgas dan sangat baik lah beritanya positif. Maka ekonomi pasti mau nggak mau kita kan sadar bahwa sekitar 50% ekonomi Bali dari pariwisata. Begitu tadi saya bilang perdagangan Wisman nggak ada, baik Wisus yang dulunya 16 juta setiap tahun at least ya, sekarang tiap bulan 1,5 juta, sekarang nggak ada. Tidak ada sama sekali ya. Pasti akan berdampak dengan ekonomi Bali ya, hotel-hotel, mall-mall dan UMKM, transportasi itu pasti berdampak dalam ya sebuah ekonomi yang separuhnya itu dari pariwisata yang berdampak kepada ekonomi lain, pasti ekonomi Bali akan dalam. Tapi tidak apa-apa, semua negara melakukan, mengalami. Jadi tidak usah khawatir, tapi kita tahu caranya, kita ngerti bahwa kalau ini diselesaikan, itu akan segera kita bisa bangkit gitu Pak. Kalau kita nggak ngerti caranya akan membahayakan. Artinya begini Pak, terus perekonomian itu akan mulai menunjukkan recovery kebangkitan kalau wabah ini berhenti. Gitu. Tapi kalau wabah ini panjang, ini juga akan agak sulit gitu. Agak sulit Pak. Mulai karena itu Bali tidak bisa sendiri. Bali sudah bagus. Kita inginkan Indonesia dengan pimpinan Pak Jokowi itu juga menyelesaikan seluruh provinsi-provinsi yang terkena itu. Dan juga nggak cuma Indonesia, koordinasi antar negara ASEAN bahkan dunia juga harus lakukan. Karena kita tergantung, nggak bisa kita hidup sendiri kan ya. Jadi kita tergantung provinsi lain. Wisnus, ya kalau provinsi lain nggak sehat kita gimana mau gitu kan. Dunia negara lain gimana. Jadi harus ada koordinasi dunia untuk menyelesaikan ini bersama-sama Pak. Nggak boleh egois. Harus saling membantu. Itu Pak. Balik ke Bali. Bali pasti berdampak Pak. Tadi semakin cepat kita menyelesaikan COVID, semakin cepat kita bisa mulai bangkit. Betul. Gitu. Itu kan. Jadi kami mengharapkan, walaupun saya ekonom dan sebagainya, mengharapkan masyarakat ikuti ajaran pemerintah, stay at home, work from home, physical distance, pakai masker, gitu ya, cuci tangan, itu harus kita lakukan, harus disiplin, harus baik, gitu Pak. Iya, baik. Kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi kembali Pak, yang mungkin jatuhnya sedalam apa sih sebenarnya saat ini, gitu ya. Karena memang kita tahu pariwisata, saya sudah beberapa kali juga wawancara dengan pengusaha pariwisata, sekarang 0%. Kunjungan sudah nggak ada. Kemudian juga di lapangan kita, masyarakat juga mengeluh. Nah, atau mungkin kondisinya seperti apa sih sebenarnya Pak, dalam kajian makronya Pak? Gini, kami tentunya sedang terus mengkalibrasi data-data ini. Ini kan pasti dinamis ya, sampai dengan mungkin Mei dan Juni ya. Nanti di bulan Mei, awal Mei, tanggal 5 ada rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Bali ya dari BPS. Mungkin kita lihat. Jadi deh, tadi dengan jumlah wisman dan sebagainya itu turun, pastinya akan berdampak kepada ekonomi Bali. Seberapa dalam? Itu masih kajian gitu. Kajian. Seberapa dalam? Saya bilang kajian, dan juga seberapa cepat kita bisa menyelesaikan masalah COVID ini. Itu tadi dinamis angkanya ya Mas ya. Nanti kita lihat ini. Yang penting adalah sekarang tadi COVID-19 Satgasnya, kesehatannya disupport full oleh provinsi dan Indonesia oleh pemerintah pusat. Satu. Kedua, mengenai bagaimana mempertahankan usaha-usaha ini agar tetap survive dalam kondisi ini. Sehingga pada saat nanti dia selesai, dia bisa bangkit. Nah itu. Gini, yang kedua, pemerintah dan kami sebagai Bank Indonesia ada namanya ketahanan pangan. Adalah inflasi ya. Kita harus jaga itu Pak. Harga-harga bahan pangan itu jangan terlalu tinggi gitu kan.
kami menyampaikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota melalui rapat HLM TPID. Kita Bali, saya dapat informasi dari Kepala Bulog kepada Kepala Dinas Pertanian dari Bali. Kalau tadi saya selalu katakan ada 4, Pak ingin mengingat ya, 9 kabupaten kota itu, 6 kabupaten kota itu pilarnya pertanian, perikanan, perkebunan. 3 saja yang agak besar. Pariwisata, ya. Nah, kita coba ayo sama-sama dagang antar kabupaten. Yang punya padi siapa? Yang punya beras siapa? Yang punya jeruk siapa? Yang punya cabai siapa? Ayo dagang di antar kabupaten ini. Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa bertahan. Walaupun namanya pedagang dan sebagainya, pasti kalau dia kurang pasti ambil dari Jawa Timur. Tapi kabupaten kota ini coba ayo kita berdagang di antara kita sendirilah. Bisa dilakukan menurut saya, provinsi bisa mengkoordinasi dan kami juga bisa menyampaikan kepada. Jadi bisa Jembrana pusat beras kan Pak. Ya. Kemudian Tabanan juga sama kan. Mungkin cabai dari Bangli atau dari mana. Jadi dagang antar kabupaten kota ini. Ya, ini tujuannya untuk bagaimana mengendalikan inflasi, harga pokok terutama. Harga Karena ini agak pokok. riskan di dalam kondisi. Iya, riskan pertama, kedua akan perlu waktu lama ini karena lama itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Ya. Kan bukan pendek ini. Jadi Betul. kita perlu jaga tahanan pangan tadi dengan baik. Bulog, kemudian pemerintah daerah, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan melakukan komunikasi agar informasinya bagaimana. Kami menyarankan ada namanya neraca pangan misalnya. Bali itu perlu berapa makan? Contoh, kemarin saya mendengar Bali itu perlu beras sekitar 420.000 kilogram ton. 420 ton. Bali itu dalam sebulan setahun. Itu nggak salah Pak. Terus bagaimana produksi padi di Bali ini? Informasi dari jumlah dari dinas pertanian, kita bisa melakukan produksi sekitar 470 ton. Jadi sebenarnya kan cukup sebenarnya. Sebenarnya cukup ya. Okay. Dulu kok nggak cukup loh karena ada Wisman yang 16 juta. Sehingga iya kan. Sekarang cuma 4,3 juta kan masyarakat Bali ya. 4,3 juta lah kalau 4,2 sampai 3 juta. Jadi yang 470 cukup lah. Dulu nggak cukup karena ada Wisman yang 1,5 juta minimal setiap bulan. Jadi sekarang bisa cukup itu Pak. Untuk beras. Yang lain apa? Cabai. Yang lain apa? Sanang sari misalnya. Apalagi yang lainnya itu bisa kita diskusikan. Namanya neraca pangan provinsi, neraca pangan kabupaten kota gitu Pak. Jadi kalau dalam kajian BI, dalam kajian Pak Tris, sebenarnya itu dulu yang harus dijaga dulu. Jaga dulu. Inflasi, kemudian ketersediaan pangan. Jadi ada 4 Pak. Ketersediaan stok pangan yang utama mungkin 6-7 bahan pokok. Telur ayam, daging ayam, mungkin babi gitu ya, atau sapi gitu. Itu pertama ketahanan, ketersediaannya kita jaga. Kan makan juga nggak terlalu banyak kita kan. Betul. Kedua adalah keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga. Karena masyarakat kita kan sekarang yang unpaid leave segala kan nggak, duitnya juga terbatas. Jangan sampai tinggi, oleh karena itu stoknya dijaga dengan bagus. Harga terjangkau masyarakat. Kalau begitu naik kita apa masalah apa nih? Kita harus terjaga. Ketiga adalah distribusi ya. Ini kan wilayah masing-masing. Tadi Pak Gubernur sangat baik kemarin sudah rapat seluruh bupati. Jangan sendiri-sendiri mengunci masing-masing daerah gitu kan. Betul. Jadi ini kalau untuk bahan pokok jangan, dan Pak Menteri Dalam Negeri juga sudah jangan sampai bahan pokok itu terus terhambat. Kelancaran distribusi dari Jembrana dari ini kita harus jamin agar masuk. Kan utamanya yang penduduk banyak 4,2 juta mungkin di Denpasar, di Badung sama Gianyar kan. Yang lain mungkin sekitar 500.000 ya, 400.000, 300.000. Jadi banyak kan di Denpasar 900.000, di Badung 500.000 selaya. Jadi itu aja dijagain situ. Yang keempat adalah kami sebagai TPID, pemerintah Pak Gubernur dan kami sebagai wakilnya, bahwa aman masyarakat, stok kita bisa, harganya cukup gitu kan, dan distribusi lancar, sehingga masyarakat nggak usah panik karena sudah ada yang menjamin ini gitu. Itu yang paling penting dulu ya. Penting dulu. Karena kebutuhan dasarnya seperti itu. Dulu. Baik, Pak Tis, kalau sudah mungkin kita agak sedikit lega dengan persoalan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga. Nah, persoalan perbankan ini juga ya. Kredit dan segala macam. Nah, kondisi perbankan kita dalam likuiditasnya seperti itu, karena kan masyarakat juga banyak yang tidak bisa bayar cicilan. Walaupun sudah ada perintah dari Pak Jokowi ini agak ditunda, tapi kan faktanya di lapangan agak sulit
Nah, kondisi perbankan kita saat ini seberapa bertahan sebenarnya Pak Tris kalau ya, di Bali? Di Bali ya. Ya. Kemarin kita diskusi dengan Pak Gubernur sama Pak Elianus Kepala OJK Bali, sudah menyampaikan bahwa kondisi likuiditas NPL masih di bawah 5%, masih bagus. Masih kemudian bagus, ya? kemudian apalagi itu NPL-nya, kemudian kreditnya juga kemarin terakhir masih tumbuh, mungkin sekarang sudah mulai turun gitu ya. Kemudian juga karnya juga bagus, likuiditas juga masih bagus gitu ya. Tentunya bank-bank kenapa tidak mudah, kan bank juga harus punya governance ya, punya cara, punya bagaimana dia assess gitu ya dan sebagainya. Jadi hati-hati Pak, Bapak, saya perlu ingatin bahwa bank juga ada namanya asset, ada liabilities, ya kan? aset sama Hati-hati kan, dia harus juga likuiditas. Dia juga tidak sudah sembarangan, semua nggak bayar dulu. Dia income dari mana gitu kan? Dia harus bayar depositonya Pak Wayan, kan? Depositonya Mbak Maya kan ada. Kan depositnya ada dibayar bunganya kan. Nah kalau misalnya kreditnya berhenti ya dia nggak bisa bayar. Artinya kalau semua orang meminta penundaan pembayaran kredit itu bank akan kesulitan untuk kesulitan pasti ya. Ya harus yang bisa cuma bayar pokok boleh gitu kan. Kamu masih bagus, masih bisa kan, nggak semua tutup lah, nggak semua masih bisa. Oke, berapa mampunya segini nggak apa-apa. Gitu. Jadi apa yang mau ditunda? Pokoknya udah oke, bunganya masih bisa kan? Oke gitu. Jadi masih ada 6 cara untuk merestrukturisasi kredit. 6. Apakah saya sampaikan 6? 6 ada di DPOJK-nya tuh ada. Bisa mulai penundaan bunga, ada penundaan pokok gitu kan, kemudian bisa juga nambah kredit, ya kan? Bisa juga. Kalau Pak saya nggak bisa bayar, saya boleh nggak tambah untuk bayar begini-gini. Kalau potensinya bagus ya why not banknya. Jadi banknya bisa melakukan ada 6 cara. Terakhir misalnya penyertaan, kalau memang dia nggak punya, banknya penyertaan, itu pusat yang harus mengadukan penyertaan kepada perusahaannya itu. Jadi ada 6 cara bagi bank untuk menegosiasi kepada nasabahnya. Sulit ya, namanya juga bank itu bukan punya uangnya kita semua kan. Dia harus hati-hati juga ya. Tapi yang penting diinformasikan kepada masyarakat Bali bahwa kondisi perbankan, indikator makronya aman, Pak. Aman ya. Aman, Pak. Tentunya harus jaga terus nih, Pak. Aman ya. Tentu pemerintah, Bank Indonesia harus menjamin likuiditas secara pusat, bahwa dijamin likuiditasnya. Bank Indonesia dengan berbagai macam pasar uang itu dijamin. Kementerian Keuangan juga sama untuk melihat. Ya, tentu harus dengan antisipasi berjaga-jaga ya. Saya ingetin kepada para perbankan untuk tetap mengkalkulasi dengan baik ya. Yang agak, tapi saya juga sadar bahwa di Bali ini kan perusahaan apa yang nggak berdampak terkena pariwisata? Yang tidak terdampak atau yang tidak memiliki kaitan dengan pariwisata gitu. Agak sulit kan? Karena pariwisatanya sudah. Contoh, saya kemarin potong rambut di salah satu barber. Dia punya di Kuta, punya di Legian, punya di Nusa Dua, tutup dia. Karena sudah tidak ada. Potong rambut kan? Ya. Ini apakah ini terkait dengan pariwisata? Iya, karena dia nggak bisa ya. Dia juga sudah mengajukan ya. Jadi dipilah-pilah iya, tapi di Bali pada umumnya sangat terkait dengan pariwisata. Kalau enggak pasti dia akan jalan. Ya, jadi itu potong rambut. Ya tekolong lah pasti. Ya kan. Betul. Kemudian mart kecil ya pasti ya. Tadi 1,5 juta orang sudah nggak ada. Sudah berkurang gitu kan, bahkan cenderung pasti akan berpengaruh. Jadi itu yang tentunya bank-bank nyeleksi. Jadi mohon dimaafin, masyarakat ajuin aja ke bank, diskusi dengan bank akan mencarikan solusi apa ya, dan pasti dengan administrasi SOP masing-masing bank ya. Sulit ya, namanya juga duit orang ya, bukan duit banknya sendiri gitu ya. Iya kan, duitnya orang gitu kan, duit simpan, dia harus hati-hati. Ini kalau ditagih sama Pak Wayan, duitnya nggak balik gitu ya. Baik, Pak Tris, kalau kita bicara tentang ada semacam kemarin kita baca hasil dari Pak Tris juga hadir di Sabo ya kemarin dengan OJK, dengan Pak Koster juga Pak Gub. Ada semacam optimisme yang triwulan keempat kalau tidak salah gitu ya. Ini seperti apa perhitungannya? Apakah ini memang? Tapi ada juga yang mengatakan 2002 mungkin baru bisa. Ada yang juga yang mengatakan 2022 gitu. Baru saya dengar juga. Gini. Tadi saya katakan ini kan kita juga tadi kembali lagi COVID, Mas. Bagaimana dia melakukan proyeksi kapan selesainya ya? Kapan itu turunnya? Saya tadi pagi lihat ada proyeksi 3 proyeksi. Kalau kita disiplin ketat, maka kita akan cepat flattening curve, nggak naik terus. Flattening curve nanti pada sembuh gitu ya. Itu bagus. Seberapa lama? Depend on bagaimana
kita semua membantu pemerintah untuk strict di rumah, work from home, distancing dan sebagainya itu Mas. Kalau pemerintah kan 29 Mei itu daruratnya ya, gitu Pak. 29 Mei. Mei selesai ya. Ya kalau itu selesai dan semua provinsi di Indonesia mulai turun semua, tentunya mulai bertahap ekonominya kita bangkit. Jadi apakah kita optimis semester triwulan kedua? Ya tidak. Karena ada bilang ada Juni, Juli, Agustus ya. Ya oke, amannya oke lah triwulan kedua, triwulan ketiga kita survival mode, bertahan. Kalau ada sesuatu optimisme triwulan 3 bagus. Naik 4 kita optimis bisa mulai agak bangkitan gitulah. Mulai triwulan keempat lah. Kita optimis. Itu syaratnya kalau misalnya wabah ini bisa selesai Mei. Iya, ya. Dalam artian selesai gini. Udah mulai turun lah, Pak. Turun ya. Turun lah, flattening curve. Tapi aktivitas sudah bisa lebih. Yang COVID naik sudah nggak ada, tapi sudah mulai flattening dan turun gitu ya. Aktivitas mulai dibuka. Ya, kalau dengerin Amerika si presidennya kan sudah mulai buka, walaupun berdebat, tapi dia membuka masing-masing negara bagian ya. Swedia juga sudah mulai open ekonomi ya, perlahan-lahan, tidak bisa blok ya. Harus pelan, apa yang harus dibuka, usaha apa yang dibuka. Ya ini usaha ini kan nggak semua tutup Pak, usaha kesehatan tetap jalan ya. Tadi industri masker, industri APD kan juga jalan ya. Terus kemudian telekomunikasi. Jadi yang ketidakpastian ini yang triwulan kedua dan 3 ini kita sudah tahu Pak Koster dan sebagainya, bukan lagi nggak Pak, saya bilang ini sudah tahu how to handle COVID. Saya kira kita bisa optimis di bulan 2 dan 3 ini menyelesaikan inilah paling tidak ya. Jadi dulu kan kita nggak, waduh ini gimana nih, asal lu karantina, lu tes, rapid test atau swab test, yang positif treatment bagus, yang enggak dari negara pandemi atau kita karantina 14 hari, udah gitu kan, treatment bagus, itu kan caranya, tracking siapa temennya, isolasi dan sebagainya. Dan kita tahu lah, udah beberapa Wuhan mengajarkan kita bagaimana dia menghandle-nya ya. Baik. Pak, kalau tidak salah Bu Menteri Keuangan mengatakan bahwa kalau ini selesai, Indonesia adalah menjadi salah satu negara yang akan bisa keluar dari krisis dengan cepat gitu. Iya. Karena saya agak kurang ini. Apakah ini mungkin ada optimisme yang terlalu berlebihan kalau saya malah berdengar itu ya. Gini Pak. Tapi kita punya nggak potensi Indonesia itu untuk bisa cepat? Kalau ini wabah ini selesai, kita bisa cepat lari gitu Pak untuk pertumbuhan ekonomi. Iya, saya sih optimis begitu ya, Bu. Kalau kita bisa negara yang 270, 40, 60 juta ini bisa flattening curve lebih cepat, tentunya orang lain juga memberikan optimis sama kan. Negara-negara lain, kok Indonesia bisa, tentunya akan mendorong mereka juga melakukan hal yang sama sehingga sama-sama kembali dan sama mulai bisnis berbareng-bareng. Saya gitu aja maksud saya. Kalau Indonesia bisa dengan cepat, dan bagaimana kekenyalan ekonomi kita ya. Gini Pak, misalnya pariwisata, orang kan sudah mulai sungkan ya, 14 hari di rumah. Mulai jenuh ya. Waduh, ini sebulan. Saya kemarin self karantina. 14 hari ya. Di tempat lain gitu ya. Pasti pengen jalan. Saya juga pengen jalan nih. Saya kemana nih kan? Saya di sini 2 bulan gitu kan. Ada niat situ. Kalau misalnya kita ada mulai Bali menjadi contoh, semakin flattening, semakin bagus, masyarakatnya mendukung. Tentunya negara-negara lain, udah aman nih. Australia juga bisa datang ke sini, dan Cina bisa ke sini, gitu kan. Korea bisa gini. Jadi pariwisata buat saya kenyal sekali. Begitu dia buka langsung masuk deh. Orang pengen jalan-jalan ya. Pasti harganya juga nggak terlalu langsung naik kan. Pasti mesti merambat pelan-pelan kan. Pasti banyak orang, dan kekenyalan pariwisata akan cepat itu ya. Akan cepat untuk naiknya gitu ya. Saya berharap begitu, dan teman-teman sekarang pariwisata kan tidak diam, beliau-beliau itu mereka juga melakukan perbaikan sistem di dalamnya, digitalisasi, servisnya. Nanti mungkin new way of doing business pasca COVID. Dia sedang memikirkan kan. Saya juga minta teman-teman yang di retail mau nggak mau digital campaign, digital iklan tuh udah nggak sebuah keniscayaan. Nah, itu harus ini momentum melakukan penataan gitu. Betul. Tapi tadi ada yang menarik misalnya tentang Pak Tris mengatakan 9 kabupaten kota ini ada 6 yang pertanian, harusnya juga fokus pada pertanian dalam kondisi seperti ini. Ini titik kita untuk momentum untuk kita betul-betul memperhatikan pertanian gitu Pak Tris. Iya. Saya sampaikan kepada Bupati dan kepada Bapak Gubernur, kepada Wakil Gubernur bahwa gini Pak, saya sebenarnya kami Bali tadi pertaniannya
6 kabupaten kota yang tinggi ya. Buat saya pribadi, buat kami asesmennya bahwa teknologi pertanian, teknologi perikanan belum terlalu kuat mendorong sektor itu, Pak. Jadi udah tahu kita harus pakai teknologi karena luasan Bali juga nggak luas. Tapi kalau teknologi tepat, teknologi kan nggak harus semua tinggi. Kalau tepat, bagus, dia akan produktif. Selama produktivitasnya pertanian, perikanan, perkebunan tidak bagus, kalah dengan produktivitas dari pariwisata, ya orang pilih ke sini dong. Sawah berapa hektar saya pakai hotel, dia lebih untung bagi nimbang makan padi. Itu kan ekonomi banget gitu ya. Kita harus buat teknologinya bagus. Bangkok contohnya. Pariwisatanya maju, pertaniannya juga maju ya, Bang. Masuk jamu Bangkok, durian Bangkok, semua Bangkok. Kalau yang udah besar Bangkok gitu. Tionghoa, Cina itu dia punya namanya bawang putih luar biasa. Dia punya teknologi, Pak. Jadi jangan dikira dia itu nggak pakai teknologi entah teknologi pertanian, bukan jangan mau kira yang tinggi ya. Bagaimana cara memupuknya pakai apa? Terus mungkin pakai digital apa dan sebagainya, kita nggak ngerti gitu. Buktinya dia maju. Baik, Pak Tris, pertanyaan saya terakhir jadi semacam closing statement dari Pak Tris, karena kan Pak Tris yang tahu mungkin mengkaji ekonomi Bali ini seperti apa, mungkin ya bagaimanapun juga kita tetap harus menyampaikan optimisme gitu. Pasti saya harapkan optimis. Pak Tris menyampaikan mungkin optimisme, menyampaikan kepada masyarakat, pemerintah. Silakan Pak Tris. Terima kasih Pak Wayan. Gini. Kita tahu bagaimana cara menghandle COVID-19 ini, dan Pak Gubernur dengan Satgasnya sudah melakukan yang terbaik buat Bali, dan saya optimis seperti itu. Kalau dilihat angka-angkanya kan sangat baik, Pak Gubernur menjelaskan dari mana sumbernya ini dan sebagainya. PMI diselesaikan dengan bagus, itu tahu caranya. Kedua, dan Pak Gubernur juga dengan timnya bersama kami juga bagaimana beliau melakukan pusatnya melakukan membantu masyarakat, ini penting kan. Dinas sosial, Kementerian Tenaga Kerja bagaimana menyelamatkan ini. Dan ketiga, pemerintah pusat BI memberikan likuiditas, OJK memberikan relaksasi kepada pengusaha pariwisata agar mereka bisa bertahan pada saat ini. Kalau ini kita bisa selesai, saya optimis paling lambat triwulan keempat naik ya, paling lambat gitu ya. Mulai naik ya. Dan saya bilang tahun 2021 kita mulai cepat gitu ya melakukan sesuatu, mengejar sesuatu. Jadi itu saya optimis seperti itu, bahwa Pak Jokowi dan timnya sudah melakukan yang terbaik gitu ya, yang on the right track, dan Pak Gubernur Bali dan juga seluruh gubernur lain mensupportnya. Saya kira ini bersama-sama, Pak. Begitu kita kembali sama-sama, Wisnu sudah mulai datang ke Bali, tentunya akan mulai meningkat. UMKM, pengusaha-pengusaha juga mulai berangkat ya. Ini adalah pelajaran penting buat kita ya, Pak. Ke depan tadi pertanian kita mulai fokuskan. Kami udah ngomong kepada Bandung dan sebagainya. Pak, Bandung sebagai pusat teknologi pertanian. Di situ dia punya fiskal yang kapasitas lumayan kan, Pak. Dia buat di situ, Pak. Gak harus semua buat lah, hilirisasi di Bali, Pak. Saya selalu contoh rice milling unit, apa namanya tuh, rice to rice ya. Jadi gabah masukin keluar beras, kita bisa nggak punya. Di Bandung bisa dibangun dari seluruh padi di. Itu Bandung bisa lakukan. Bandung lakukan itu. Karena dananya. Ya, tapi fiskal gitu. Nanti kalau fiskal gitu ya. Terus buah, dia bersin bagus-bagus, dicek pertanian, dia bisa melakukan packing masuk ke hotel. Semua apalagi kakao juga bisa, perikanan juga bisa. Dan ini momentum yang tepat untuk mempersiapkan itu semua gitu ya, Pak Tris ya. Baik, terima kasih Pak Tris atas waktunya, dan saya kira sekali lagi kita harus optimis gitu ya. Kalau saya orang media optimis, Pak Tris juga orang yang memantau perekonomian harus optimis gitu Pak. Supaya badai cepat berlalu. Terima kasih Pak Tris. Dan pemirsa Bali TV, demikian Bali Post Talk kali ini. Kita berharap bahwa badai COVID-19 ini segera berlalu dan perekonomian bisa kembali normal, dan kita juga bisa hidup kembali dengan normal. Demikian, saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih.